Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Inilah hikam yang ketiga. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Tekad yang kuat tak akan mampu menembus dinding hati. Jika hikam yang pertama menceritakan tentang alamatul i'timad, tanda orang yang bertumpu pada amal perbuatan, nuqsanur roja'i indal quludi jalal, berkurang harapan dia kepada Allah. Atau kemudian hikam yang kedua tentang bagaimana manusia harus menerima takdir, di mana kalau Allah telah menempatkan posisi asbab, maka tatkala ingin tajrid, ingin lepas dari asbab, ingin murni, itu dikatakan sebagai nafsul khofiyah, nafsu syahwat yang tersembunyi. Kita hendaknya menafsirkan ini dengan tafsir yang benar, karena khawatir orang akan menangkap disinilah letaknya bahwa ikhtiar manusia tidak perlu. Kita khawatir orang akan menangkap dengan kacamata fatalisme, satu kacamata putus asa. Tapi kalau kita melihat bagaimana baginda Nabi berdakwah di Mekah yang sudah begitu banyak cacian dan hinaan terhadap dakwah beliau. Beliau tidak berputus asa. Lalu beliau berdakwah hingga ke Taif. Taif adalah satu wilayah 60 km yang dari Mekah, dari kota Mekah. Di Taif, baginda Nabi terus melakukan dakwah. Tapi kita tahu dalam sejarah bahwa masyarakat Taif menolak dakwah beliau. Baginda Nabi ketika berdakwah ke Taif didampingi oleh Zaid bin Harithah. Dalam kondisi berdarah, baginda Nabi kemudian berdoa kepada Allah. Dalam kondisi yang terluka, datang malaikat menawarkan kepada baginda Nabi untuk menghukum penduduk Taif. Malaikat gunung itu berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, angkat tanganmu, mohon kepada Allah. Aku akan timpakan dua bukit ini kepada kaum Taif, penduduk Taif." Baginda Nabi hanya berdoa dan mengatakan kepada para malaikat, "Enggak usah, tak perlu. Mereka sesungguhnya tidak mengetahui dakwah." Lalu apa doa yang dilantunkan oleh baginda Nabi di Taif itu? Perhatikan. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindung diriku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Pada orang yang jauh, yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak kepada aku, tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan dirimu. Dan yang Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan hal sehingga Engkau ridho kepadaku. Dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak.
Perhatikan doa ini. Doa seorang nabi yang malaikat di kiri dan kanannya bersiap-siap untuk menerima perintah untuk menghancurkan penduduk. Tapi yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah suatu pasrahan total. Kepada siapa engkau aku serahkan, ya Allah, yang penting kau tidak murka. Baginda Nabi sudah tidak lagi memperdebatkan soal apa saja yang menimpa dirinya, takdir apa saja yang menimpa dirinya. Baik dan buruk takdir itu baginda Nabi akan terima dengan senang hati. Yang penting Allah tidak murka kepada dirinya. Barangkali itulah yang hendaknya kita contoh. Tetaplah berikhtiar, tetaplah berusaha dengan sepenuh hati. Bukan karena kita menolak takdir, tapi kita ingin agar Allah ridho kepada kita. Sebagaimana junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi seluruh rangkaian takdir yang tak mungkin ditembus meskipun oleh keinginan yang kuat. Tetaplah berikhtiar, tetaplah memiliki rasa optimisme dalam kehidupan. Raihlah keridhaan Allah di setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.